kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Lisnawati Tumangger. Saya di sini ingin menjawab ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep perkembangan NAM menurut Corbett? Nah, di sini tahapan perkembangan moral menurut Corbett yaitu dasar dari perilaku etisme mempunyai 6 tahapan yang dapat teridentifikasi. Perkembangan merupakan suatu proses pembentukan sosial self atau pribadi dan masyarakat dalam masyarakat. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Nah, di sini menurut Corbett ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan prakonvensional, tingkatan konvensional, dan tingkatan panca konvensional. Nah, di tingkatan prakonvensional ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan orientasi, hukuman, dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak dalam hal melakukan suatu tindakan akan memiliki orientasi atas hukuman yang merupakan konsekuensi atas tindakan itu, serta kepatuhan dari seseorang dalam hal lain orang yang dituakan atau kepatuhan terhadap hukum. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi relativis instrumental. Pada tahap anak, tahap menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan, kesenangan, atau sesuatu yang buruk menjadi keburukan. Namun di sini si anak sudah mampu belajar memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain. Nah, tingkatan konvensional ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi anak manis. Pada tahap selanjutnya terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok. Yang kedua ada tahap orientasi hukum dan ketertiban. Pada kondisi ini di mana seseorang sudah mulai beranjak pada orientasi hukum, legal, atau peraturan yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman dalam kelompok atau komunitas. Dan yang terakhir ada tingkat panca konvensional. Di sini juga ada 2 tahap. Yang pertama, tahap orientasi kontrak sosial legalistik, di mana tahapan merupakan suatu kondisi di mana penekanan terhadap hak dan kewajiban cukup ditekankan sehingga proses demokrasi terjadi. Nah, tahap yang kedua, orientasi prinsip etika universal. Pada situasi ini di mana orang dalam melakukan tindakan mencoba untuk sesuai dengan nurani serta prinsip-prinsip moral universal. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana peran orang tua, sekolah, masyarakat terhadap perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu peran orang tua, di mana orang tua mengenalkan kepada anaknya agama apa yang dianut mereka, kemudian mengajarkan kepada anak tentang agama tersebut dan mengajak anak beribadah. Kemudian mengajarkan anak agar sopan santun dan hormat kepada yang lebih tua, mengajarkan kejujuran dan senantiasa patuh akan kata orang tua. Kemudian ada peran sekolah atau peran seorang guru, di mana perkembangan nilai agama dan moral diajarkan seperti mengajarkan kepada anak ada begitu banyak agama dan mengajarkan kepada anak untuk saling menghormati perbedaan agama tersebut. Kemudian guru mengajarkan disiplin kepada anak dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Dan yang terakhir ada peran masyarakat. Nah, di sini dalam masyarakat kita harus lebih saling menghargai sesama teman kita yang berbeda agama, suku di lingkungan sekitar, lebih ramah dan saling menyapa kepada orang tua ataupun orang yang berada di lingkungan kita, terutama di tempat kita tinggal. Soal yang ketiga yaitu bagaimana keterkaitan perkembangan nilai agama dan moral dengan 5 perkembangan lainnya. Nah, yang pertama itu keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan fisik motorik. Di sini anak akan belajar bergerak mengikuti tata ibadah yang dilakukan atau agama yang dianutnya. Anak juga diajarkan bagaimana cara berperilaku baik dan bertingkah laku baik dengan menuruti perkataan orang tua, seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat berbahaya seperti melompat, berlari,
di sekeliling rumah. Yang kedua yaitu keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan kognitif. Nah, di sini anak akan mampu menyelesaikan masalah dengan bertanya kepada yang lebih tua apa yang ingin diketahuinya atau dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya ada keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan bahasa. Nah, di sini anak diajarkan berbicara sopan dan santun kepada yang lebih tua dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar atau tidak bagus kepada sesama teman atau orang tua yang ada di sekelilingnya. Yang selanjutnya itu ada keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan sosial emosional. Nah, di sini anak diajarkan untuk berteman dengan siapa saja dan menghargai teman-temannya yang berbeda agama ataupun suku dengannya dan dapat berlaku baik dan saling menghormati satu sama lain tanpa menjelek-jelekkan. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan nilai agama dan moral dengan perkembangan seni. Nah, di sini anak akan belajar melatih kesabaran seperti saat sedang menggambar. Kemudian mengajarkan kepada anak untuk berkonsentrasi dan mengikuti arahan yang diarahkan seperti saat belajar menari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.